Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Recording in progress. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallim kita Bidayatul Hidayah. Semoga dengan bertawasul ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi. Al-Fatihah. Maila ruhi al-alim al-lama hujjatul Islam Imam Nabi Khamil Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lahadina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai halaman 43 ini ada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabus sholati, etika sholat atau tata krama sholat. Fa'idha, ketika faragta, kamu selesai min toharoti, dari bersuci, al hadasi, hadas, wa toharoti, dan bersuci al habasi, dari najis.
fil badani di badan, wasiyabi dan baju, wal makani dan tempat, wa min dan dari satril aurati menutup aurat, minas surroti dari pusar, ilar rukbati sampai lutut, wastaqbili menghadaplah, al-qiblata kiblat, qaiman dengan berdiri, muzawijan dengan merenggangkan, baina antara qadamaika kedua kakimu, bihaisu sekiranya, la jangan, tadhumuhuma mempertemukan huma keduanya, wastawi berdirilah, qaiman dengan tegak, waqra dan bacalah, Qul a'udzu birabbin nas, surat Qul a'udzu birabbin nas. Videonya nyala kabeh. Takhassunan untuk membentengi, biha dengannya, kembali ke surat Qul a'udzu birabbin nas, minasy syaitoni dari setan, ar-rajimi yang terkutuk, wa ahdir dan hadirkan, wa ahdir dan hadirkan, qalbaka hatimu, ma apa, anta fihi. Jadi anta fihi itu satu kalimat, anta fihi yang
qarribhu, dan jauhkan minal waswasi, dari waswas. Waqdur, lihatlah baina yadai, di hadapan man, siapa, taqumu, kamu berdiri, waman, dan kepada siapa, tunaji, kamu berdoa. Wastahi, mulailah antunaji, kamu berdoa, maulaka, kepada Gustimu, biqalbin, dengan hati, ghafilin, lalai, wasodrin, dan dada, masyhunin, yang dipenuhi, biwasawisid dunia, biwasawisi, bisikan-bisikan, ad-dunya, dunia, wa khabaisi, dan kejelekan, asyahawati, syahwat, syahwat itu bisa diartikan keinginan-keinginan atau tuntutan emosional. Wa'lam, ketahuilah, annahu ta'ala, bahwa ta'ala, Allah ta'ala, muttali'un, mengetahui, ala sarirotika, apa yang kamu sembunyikan, wa nadirun, dan melihat, ila qalbika, pada hatimu, fa innama, sesungguhnya, yataqabbalu, akan menerima, siapa Allah, min sholatika, dari
solatmu biqadri sesuai kadar khusyu'ika kekhusyuanmu wa khudu'ika dan ketenangan badanmu wa tawadhu'ika dan kerendahan hatimu wa tadharru'ika dan kerendahan dirimu wa'bud dan sembahlah Allah wa'budhu dan sembahlah Allah fi sholatika dalam sholatmu ka'annaka seakan-akan kamu tarohu kamu melihatnya kembali ke Allah fa'in lam takun jika kamu tidak mampu atau tidak bisa tarohu melihatnya Allah fa innahu bahwa dia yaroka melihatmu fa illam jika tidak bisa fa illam jika tidak bisa yahdur hadir qalbuka hatimu walam dan tidak bisa taskun tenang jawarihuka anggota badanmu likusuri karena kurangnya ma'rifatika pengetahuanmu bijalalillahi ta'ala bijalali tentang keagungan Allah Ta'ala faqaddira maka sadarilah anna bahwa
rajulan, ada seorang laki-laki, solihan yang soleh, min wujuhi yang disegani, ahli di antara penghuni baitika rumahmu, yang dulu sedang melihat, ilaika kamu, liya'lama untuk melihat, kaifa bagaimana, sholatuka sholatmu, fa inda dzalika pada saat itu, yahduru bisa fokus, qalbuka hatimu, wa taskun dan bisa tenang, jawarihuka anggota badanmu, summarji summa lalu, irji kembalilah, ila nafsika pada dirimu sendiri, wakul dan katakan, ya nafsa wahai diri, as-su'i yang hina, ya nafsa su'i wahai diri yang hina, ala apakah kamu tidak tastahyinna malu min khaliqiki pada penciptamu, wa maulaki dan gustimu. Itu bisa dibaca min khaliqika wa maulaka. Il qadarti ketika mampu, ittola'a melihat, abdin seorang hamba, zalilin yang hina,
min di antara ibadihi hamba-hambanya alaika padamu walaisa dan dia tidak bisa biyadihi dengan tangannya dzarruki membahayakanmu wala nafuki wala dan tidak pula nafuki memberimu manfaat khosyaat bisa khusyuk jawarihuki anggota badanmu wa hasunat dan menjadi baik sholatuki sholatmu. Ini kalau laki-laki sholatuka. Summa lalu innaki kamu ta'lamina tahu annahu bahwa muttali'un melihat alaika kamu wala dan kamu tidak bisa tahsya'ina khusyuk li'azamatihi demi keagungannya ahwa ta'ala ahwa apabila ta'ala Allah ta'ala indaka menurutmu aqallu lebih rendah min dari ibadihi hambanya hamba-hambanya fama asyadda maka sungguh sangat besar tughyanuka kesalahanmu atau tughyanuki kesalahanmu wajah luka dan kebodohanmu wama ahuduma dan terlalu besar adawatuka keingkaranmu linafsika pada dirimu sendiri. Saya jelaskan dulu paragraf ini.
Ini tentang etika sholat, ya, ada sholati, tentang etika sholat. Jadi kita diajarkan sholat. Sebelum sholat kita harus paham makna sholat. As-sholatu ad-du'a'u. Jadi sholat yang pertama, menurut bahasa artinya ad-du'a'u, doa. Ya, jadi dari pertama kita melakukan sholat, mulai takbiratul ihram itu sampai salam, isinya atau kontennya semuanya adalah doa. Maka as-sholatu ad-du'a'u, sholat adalah doa. Nah, secara etimologi doa, secara terminologi as-sholatu akhwalun wa akhwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Jadi sholat makna menurut istilah atau terminologi agama, jadi akhwalun wa akhwalun, satu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Ada kalimat yang menjelaskan maksusotun secara khusus, ya, maksusotun secara khusus. Kalau ada orang jengkang-jengking tapi tidak membaca takbir dan diakhiri dengan salam, itu namanya bukan sholat, ya, mungkin ritual, ya. Ritual yang lain namanya saja mirip dengan sholat. Nah, as-sholatu atau as-silatu artinya menyambung, ya, silaturahim berarti menyambungkan kasih sayang, rasa kasih sayang. Jadi as-silatu ini, jadi as-sholatu menyambungkan diri hamba kepada Tuhannya, maka namanya sholat. Ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita namanya sholat, ya, bukan sembahyang. Kalau sembahyang artinya nyembah sang yang, ya. Kalau dulu mungkin orang kita baru pertama mengenal Islam di zaman Wali Songo, kata sembahyang ya sudahlah, tidak apa-apa sembahyang, ya. Sekarang kita sudah ngaji, maka kata itu digeser menjadi as-sholatu, jadi sholat. Jadi di dalam sholat ini, kata Imam Ghazali, sebelum sholat, ketika kita berdiri, ya, sebelum melafalkan niat itu untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya sholat kita khusyuk dan terlindung dari godaan setan yang terkutuk, baca ta'awud, kemudian baca surat An-Nas atau qul a'udzu birabbin nas. Ini. Kemudian wahdir qalbaka ma anta fihi, dan hadirkan hatimu apa yang kau lakukan. Kalau kita sholat, yang hadir di dalam hati kita adalah sholat, bukan was-was. Kadang-kadang kita mencari apa-apa nggak ketemu, ketika sholat Allahu Akbar langsung ketemu. Oh iya, tadi ketinggalan di sana. Nah, itu berarti kita masih memiliki rasa was-was, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, waqdur baina yadai man taqumu, dan kamu, ya, lihatlah di hadapan siapa kamu berdiri. Nah, selama ini kan kita nggak bisa khusyuk karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita sembah. Wa man tunaji, dan kepada siapa kamu berdoa, oleh Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai assalamualaikum, rasanya hampa karena kita selama sholat, ya, tidak pernah menyambungkan dirinya antara yang menyembah dan yang disembah.
Wastahi antunaji maulaka biqalbin ghafilin. Kemudian mulailah kamu berdoa kepada Gustimu, Tuhanmu, ya, biqalbin dengan hati ghafilin, yang lalai. Pasti lalai setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, lalai. Wasodrin mashhunin, dan dada yang dipenuhi biwasawisid dunia, bisikan-bisikan dunia. Oke. Kalau kata orang Jawa setelah Allahu Akbar kabira langsung gelambiar. Nah, ini yang dimaksud biwasawisid dunia. Hati kita langsung ambiar. Wa khabaisyis syahwati, dan kekejian-kekejian syahwat atau keinginan-keinginan kita yang masih saja mengganggu hati kita ketika kita mau sholat. Nah, kata Imam Ghazali, ketahuilah wa'lam annahu ta'ala mutaliun ala sariratika. Ketahuilah bahwa Allah ini mengetahui kamu, hal-hal yang kamu sembunyikan, baik dalam hati ya atau di dalam angan-angan. Dan Allah itu melihat semua yang ada di dalam isi hati kita. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika bi qadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Jadi Allah nanti akan menerima sholat kita sesuai dengan kadar kekhusyuan kita. Kita bicara khusyuk ini nonsen kalau kita tidak usul kepada Allah. Kita kalau bicara khusyuk itu bukan konsentrasi, ya. Dengan catat, khusyuk itu bukan konsentrasi. Kalau kita konsentrasi akan mengakibatkan kontraksi. Ya. Kontraksi itu penyempitan karena tekanan dari dalam. Nggak boleh mendendam khusyuk. Jadi makna khusyuk dalam sholat, orang yang menyadari bahwa dirinya sedang melakukan sholat. Kalau jenengan belum pernah sadar kalau sedang melakukan sholat, berarti belum namanya khusyuk. Kemudian memahami arti dari setiap bacaan yang ada pada sholat, ya, memahami bacaan yang dibaca dalam sholat. Allahu Akbar, nah, kita paham Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabirau walhamdulillahi katsira. Kabirau dengan kebesarannya, walhamdulillahi kami memuji katsira sangat banyak. Itu minimal begitu belajar khusyuk. Nah, setelah kita paham makna-makna kata dalam setiap bacaan sholat, kemudian kita fokus pada pengabdian kepada Allah. Ya, fokus pengabdian sholat itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Nah, seperti kita melafalkan takbir Allahu Akbar, nah, kita memahami bahwa kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Besar. Artinya antara yang disembah dan yang menyembah sama-sama tahu. Ya, kalau belum sama-sama tahu, ya, artinya jenengan belum bisa khusyuk. Khusyuk ini nggak akan mungkin bisa kita lakukan. Walaupun jenengan ikut pelatihan sholat khusyuk, nggak mungkin bisa khusyuk. Khusyuk itu letaknya di dalam hatinya orang-orang yang sudah usul kepada Allah. Makanya kemarin yang ikut ijazah zikir, latihan zikir usul itu nanti diamalkan supaya kita sholat pun bisa khusyuk. Nah, pada prakteknya banyak orang yang melakukan ibadah sholat tapi dirinya menyembah kekosongan. Nah, kalau kita sudah menyembahnya aja menyembah kekosongan, dalam kehidupan sehari-hari kita dinamakan bertuhan
Tuhan. Jenengan nyembah Allah, menyembah kekosongan. Nah, sehingga kalau kita menyembahnya tanpa mengetahui siapa yang disembah, artinya itu menyembah kekosongan. Jadi secara filosofis, orang yang ibadahnya seperti itu adalah orang yang setiap hari mengatakan dia bertuhan tapi tanpa Tuhan. Oke. Jenengan pahami, kalau jenengan sholat belum bisa khusyuk, belum bisa memaknai arti khusyuk dan sebagainya yang dimaksud di dalam kitab ini, berarti ketika kita sholat kita masih menyembah kekosongan. Oke. Kalau menyembah kekosongan berarti kehidupan kita setiap hari yang mengatakan punya Tuhan itu artinya bertuhan tanpa Tuhan. Jangan pahami, berarti sholatnya masih dianggap latihan sholat. Persoalan khusyuk ini sebenarnya persoalan usul kepada Allah. Kalau jenengan sudah usul kepada Allah, setiap sholat walaupun 1 menit 2 menit jenengan bisa khusyuk. Sholat 3 rakaat 2 rakaat bisa khusyuk. Kalau nggak usul nggak akan bisa khusyuk, karena ini permasalahan kita. Khusyuk ini adalah persoalan usul kepada Allah. Jika khusyuk diterjemahkan konsentrasi atau memfokuskan diri, maka sholat kita akan mengalami kontraksi, penyempitan seperti mata kita kalau melihat dengan model grip. Ini namanya khusyuk, nggak begitu. Jadi khusyuk itu sholatnya santai-santai saja, ya, kita tidak mengalami tekanan-tekanan, badan kita merasa fresh, enjoy, hati kita juga sama, otak kita sama, tidak perlu mendendeng. Kalau kontraksi itu kan mendendeng bahasa Jawanya, ya. Jadi kalau konsentrasi itu hasilnya adalah kontraksi, seperti orang yang mau melahirkan itu. Konsentrasi mau melahirkan, nah itu makanya dokter spesialis kandungannya atau bidannya mengatakan ini sedang mengalami kontraksi. Itu bawaan orang konsentrasi. Maka sholat kita akan mengalami kontraksi seperti orang Jawa mendendeng tadi, seperti orang melihat dengan mata yang menyempit-sipit, ya, gak bisa melihat seperti itu. Jadi itu bukan namanya khusyuk. Jadi selama kita belum mampu usul, kata khusyuk hanya menjadi definisi saja. Khusyuk itu akhirnya definisi, nggak bisa dipraktekkan. Prakteknya hanya omong kosong kalau nggak bisa khusyuk. Khusyuk, apa sih makna khusyuk itu di dalam sholat? Khusyuk ini artinya ketenangan, ya, ketenangan hati. Hati itu bisa menghadirkan hadirnya Allah di hadapan kita. Ini namanya khusyuk. Kemudian ada yang namanya khudu. Tadi di situ ada namanya khudu, yaitu ketenangan badan. Badan tidak bergerak-gerak saat sholat, ya, kukur-kukur, apa. Kalau orang yang sudah khusyuk, ya, dia kalau orang yang sudah khusyuk, meskipun digigit nyamuk tidak terasa. Seperti Sayyidina Ali dulu ketika punggungnya terkena anak panah nancep di punggungnya, Sayyidina Ali mau diobati oleh sahabat yang lain. Sayyidina Ali mengatakan, nanti dulu saya mau ambil wudhu, saya mau sholat, ya, nanti kalau saya sudah sholat, maka cabutlah anak panah dari punggungku. Jadi saking khusyuknya sampai anak panah dicabut tidak terasa. Kalau jenengan khusyuk, bisa melakukan sholat khusyuk, dioperasi pun tidak harus pakai bius, ya, karena saking khusyuknya kepada Allah, diedel-edel dokter tidak terasa. Kalau masih terasa berarti tidak bisa khusyuk.
Kemudian tawadhu, kerendahan hati kepada sesama, termasuk ini kerendahan hati yang dimaksud tawadhu adalah tawadhu kepada Allah. Ya, kita memiliki kerendahan hati kepada Allah, dan tadarru, tunduk merendahkan diri kepada Allah. Oke. Jadi kalau kita sholat itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama khusyuk, ya, kedua khudu, ketiga tawadhu, keempat tadarru. Ya, di situ sudah disebutkan oleh Imam Ghazali. Tadarru ini adalah ruh dari tawadhu. Ya, tadarru ini adalah ruh dari tawadhu. Atau tawadhu adalah buah dari tadarru. Ya. Tawadhu dan tadarru adalah pasangan saling berkaca. Jadi pasangan yang saling berkaca. Ini adalah keharmonisan ketika kita melakukan ibadah. Ini namanya tadarru. Jadi tawadhu dan tadarru. Orang yang bisa tawadhu dan tadarru kepada manusia, berarti dia lebih mudah kalau tadarru dan tawadhu kepada Allah, sehingga bisa menghasilkan buah yang namanya khusyuk. Kalau kita nggak bisa menghargai orang, kita nggak bisa berbuat baik kepada orang. Bagaimana kita berbuat baik kepada Zat yang Maha Ghaib, yang tidak bisa kita lihat? Oh, yang dilihat saja nggak bisa menghargai, apalagi yang tidak bisa dilihat. Allah kan tidak bisa hanya dengan lihat. Yang bisa melihat hanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dengan cara usul. Karena kita selalu dihinggapi di dalam hati ini sesuatu yang hina, yaitu keinginan-keinginan dunia tidak bisa kita lepas dari hati kita. Ya, dengan diri yang hina ini tidak bisa lepas dari dunia. Bahkan kita tidak pernah malu di hadapan Sang Pencipta, ya, Sang Kholik tadi sama Maulaka, ya, Gustimu, nggak pernah malu. Orang Jawa itu mengatakan Tuhan itu sebagai Gusti, itu berasal dari kata Gus, itu bagusnya, Ti yang ada di dalam hati. Jadi tempatnya Allah itu kan berada di dalam hati kita. Seharusnya hati kita itu tempatnya bersemayamnya Allah. Otak kita ini bersemayamnya selain dari Allah. Dan kita sering menempatkan Allah lebih rendah daripada makhluk-makhluknya. Sebagai contoh begini, kalau kita punya Al-Quran, ya, terus kita punya buku-buku yang lain, kalau kita ngerti tawadhu, tadarru, ya, khusyuk, dan hal-hal yang terkait dengan itu, ya, kita akan menempatkan Al-Quran itu pada tumpuan yang paling atas. Kalau kitabnya ditumpuk, apapun kitab kita, Quran harus diletakkan yang paling atas. Kalau jenengan memahami makna khusyuk, maka di situ ada khudu, tawadhu, tadarru. Sekarang menjadi penyakit ketika malam Jumat begini kan tahlilan, yasinan di mana-mana. Kemudian ada tas, orang yang bawa tas ternyata isinya itu adalah kitab surat Yasin. Ketika membagi kepada teman-temannya dilempar-lempar, ketika selesai Yasin dilempar-lempar lagi. Bagaimana kita bisa khusyuk? Wong itu kalamullah, kitabnya Allah saja kita lempar-lempar, nggak pernah kita hargai. Mukjizatnya Allah yang tampak di depan kita namanya Al-Quran saja nggak pernah kita hargai. Bagaimana bisa menghargai Allah? Nggak mungkin yang seperti itu bisa khusyuk.
Wong tawadhu saja tidak bisa, tadarruk juga tidak bisa, apalagi khusyuk. Jadi ini kalau kita mau khusyuk ya latihan dulu 4 hal tadi. Ada yang namanya khusyuk, wudu, tawadhu, tadarruk. Ya, itu harus kita pahami sebelum kita melakukan sholat khusyuk. Saya pernah didatangi orang sholat khusyuk, ternyata kamu belajar di mana? Saya ikut pelatihan Gus, bayar 3 juta sholat khusyuk. Memang iso khusyuk tenang. Ya cuman sebentar aja Gus, habis itu hilang. Ngono bayar 3 juta, kayak aku duit tak warai sholat khusyuk. Kalau cuman 1 menit 2 menit bisa konsentrasi. Khusyuk itu bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu berarti kamu melakukan meditasi, bukan khusyuk. Kita itu ketika sholat, ya, kita merasakan kehadiran Allah di hadapan kita, sehingga antara yang menyembah dan yang disembah pun sama-sama tahu. Ya. Ini masih bahas khusyuk dulu. Ya alhamdulillah yang ini ikut di pengajian Zoom ya kemarin 98% semua ikut ijazah zikir wusul, latihan zikir wusul ya. Ini saya sampaikan, kalau jenengan ingin belajar wusul, ini waktunya dalam 1 tahun hanya ada di bulan Muharram. Kalau jenengan ingin latihan zikir usul ya pada bulan Muharram ini segera ketemu saya. Nanti jenengan latihannya startnya itu di bulan Safar. Pintu nafahat kemarin yang terbuka itu ada di bulan Muharram. Kalau setelah bulan Muharram jenengan datang ke saya, ya nggak saya sampaikan karena pintunya sudah tertutup. PPDB-nya sudah tutup. Jadi terbukanya untuk pintu zikir latihan usul itu di bulan Muharram seperti yang saya jelaskan kemarin. Ada 1 pintu nafahat yang sangat besar. Kalau jenengan nggak bisa ke sini pada bulan Muharram ini, ya sudah, berarti saya anggap jenengan nggak dapat jatah dari Allah untuk melakukan amal ibadah yang namanya usul. Ya mungkin tahun depan kalau masih diberi umur panjang bisa ketemu Muharram lagi, ya nanti baru latihan tahun depan. Jadi kenapa itu seperti itu? Jadi saya jelaskan begini, karena ini keterkaitannya dengan khusyuk. Ketika seorang murid sedang menjalani amal ibadah latihan yang namanya zikir usul, murabbinya, gurunya kayak saya ini kan menemani jenengan yang latihan itu harus puasa. Bukan seperti guru-guru sekolah, muridnya ujian, gurunya main HP. Nah, itu bedanya. Kalau jenengan yang lagi ujian, gurunya ikut tirakat. Makanya kalau jenengan latihannya dewe-dewe, saya yang klenger nantinya. Makanya kalau mau ya nanti saya seragamkan, mulai hari ini latihan semuanya latihan zikir usul di rumah masing-masing. Saya yang di rumah di sini tirakat, ya. Saya juga mujahadah kepada Allah supaya murid-murid ini bisa menjalani usul. Nah, ini bedanya murabbi dengan guru atau ustadz. Kalau guru atau ustadz atau ustadzah, ketika muridnya ujian, nunggu ujian itu gurunya bisa main HP. Kalau guru murabbi seperti ini, muridnya lagi mengalami ujian menuju Allah, gurunya ya harus tirakat, nggak boleh main HP. Nah, kalau gurunya main HP, nanti ada yang kepleset, bisa jadab majedub. Ya. Jadab majedub itu jenengan mengalami satu kondisi tertentu, merasa nikmat ibadah, rakenek dipenging, akhirnya dinamakan kandilullah dalam bahasa Arab. Bahasa Jawanya diarani ngendengi Gusti Allah. Zikir terus subhanallah subhanallah subhanallah.
diomongi kon kerja gak butuh kerja, karena dia sudah mengalami kenikmatan. Jadi nggak boleh, tetap ketika kita usul kita menjalani kehidupan sebagaimana Nabi. Nabi kita juga pedagang, juga pengusaha dan sebagainya. Nggak boleh menjalani seperti itu. Oke. Jadi kalau jenengan saya sampaikan malam ini, kalau ingin seperti itu kemarin syaratnya yang pernah ikut ijazah kemarin yang nggak ikut ya nggak usah, karena kemarin nggak dapat jatah kalau nggak ikut. Ya, yang ikut walaupun kemarin Zoom berarti jenengan silahkan. Kalau ingin menjalani usul berarti di bulan Muharram. Ini kan kemarin kita bulan Muharram tanggal berapa? Kemarin kan tanggal 10. Ya, pintu nafahat tanggal 10, jadi sampai minggu keempat di bulan Muharram. Ya, kalau mau terbukanya minggu keempat terakhir bulan Muharram. Setelah itu barulah bulan Safar kita menjalani, sama-sama menjalani praktek zikir wusulnya. Oke. Jadi ini berbeda dengan jenengan ngaji-ngaji biasa. Kalau ngaji-ngaji fikih paham gak paham, ya wes apa jare nanti paham sendiri. Kalau ini memang butuh bimbingan yang serius dari pembimbingnya, dari mentornya itu butuh bimbingan yang serius. Karena apa? Kemarin sudah saya jelaskan prosesnya ketika kita mau usul kepada Allah. Setelah guru membimbing itu diantar kepada Ghaus hadzal zaman. Dari Ghaus itulah nanti diantar kepada Kanjeng Nabi. Dari Nabi nanti itu sudah urusannya Nabi, dengan diantar kepada Allah. Prosesnya seperti itu. Sebenarnya prosesnya sederhana. Cuma ini ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan secara publik. Kalau jenengan memang mau menjalani usul, nanti yang mau menjalani usul saya kumpulkan di sini. Nanti saya jelaskan bersama bagaimana langkah-langkah kita latihan zikir usulnya. Kemarin kan cuma ngaji latihan zikir usul, belum praktek latihan zikir usulnya. Sholat ini adalah mi'raj kita kepada Allah. Kalau kita sholat tidak bisa mi'raj kepada Allah, maka sholat kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Mi'rajnya kita ini adalah sholat, ya. Mi'raj kita kepada Allah adalah sholat. Kalau mi'rajnya Kanjeng Nabi ya Isra Mi'raj itu. Nanti ketika sholat sudah bisa mengalami kondisi tertentu namanya usul kepada Allah, maka kita bisa mengalami satu kondisi namanya taroki, ya, mendaki ke atas, ya, sampai berjumpa kehadirat ilahi Robbi. Ya. Jadi kalau jenengan memang mau menjalani itu, silahkan. Ini mumpung masih bulan Muharram. Kalau sudah habis Muharram kita nggak akan bicara ini, karena pintu nafahat terbukanya hanya momen-momen tertentu di bulan Muharram. Ya, kita berpikirnya sederhana. Kalau yang tidak ada kesempatan di tahun ini, ya sudah, tunggu saja tahun berikutnya. Karena apa? Apa yang disampaikan Imam Ghazali kemarin kan kita disuruh memanfaatkan sisa umur, ya, sisa umur untuk menghadap kepada Allah. Kita nggak punya sangunya. Mati harus punya ilmu. Jangan mati tidak punya ilmunya. Sekeras apapun ibadah kita, kalau kita nggak usul tidak akan bisa khusyuk. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya dulu. Wa'alij dan terapilah. Wa'alij dan terapilah qalbaka hatimu
bihadihi dengan ini al-khiyali cara fa'asa semoga dia ayyahduro bisa hadir ma'aka bersamamu fi sholatika dalam sholatmu fa innahu sesungguhnya laisa laka kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa min sholatika dari sholatmu illa kecuali apa akolat yang ada bersamamu akolat yang ada bersama angan-anganmu minha dalam sholat wa amma sementara ma apa ataita yang kamu lakukan ma'al ghaflati bersama al ghaflati hati yang lalai wasahwi dan lupa fahuwa maka dia ilal istighfari amat butuh al istighfari ampunan dosa wat taghfiri dan penghapusan dosa akhwaju itu sangat dibutuhkan Oke, saya jelaskan dulu ini menterapi hati kata Imam Ghazali. Kamu tidak akan bisa khusyuk karena kamu belum pernah usul kepada Allah. Maka ini ada terapinya yang membuat hati kita selama ini bergerak, ya, berkarat. Di situ karena kita butuh ampunan. Oke. Makanya kemarin pada waktu pengajian latihan zikir usul ada istighfar itu dengan titeni. Ya, nanti kalau yang mau latihan usul saya ajarkan istighfar astagfirullahaladzim, ya,
Itu kan maknanya kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku karena aku lalai mengingatmu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang membuat aku sakit dan bangkrut. Dengan punya uang miliaran, kalau sakit terus gak bisa diobati, akhirnya bangkrut. Nah, ini Imam Ghazali memberikan resep. Sakit itu karena sesuatu yang dikehendaki Allah. Kalau kita tidak memohon ampun, ya, ampunan dosa dan penghapusan dosa, dengan minum obat sehebat apapun obatnya, setinggi apapun dosisnya, tidak akan sembuh. Kalau obatnya dosisnya itu tinggi terus, nanti yang rusak adalah organ tubuh kita. Diterapi 100 kali nggak akan bisa sembuh, karena sesuatu yang membuat kita sakit tidak pernah diterapi sampai keluar dari tubuh kita. Makanya obatnya ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Karena ketika kita membaca istighfar astagfirullahaladzim, seluruh yang ada di bumi di dunia ini akan melayani kita atas izin Allah. Ini janjinya Allah seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guruku. Ya, jenengan bisa baca tulis Latin itu kan guru TK, PAUD, SD, SMP. Yang diingat itu rata-rata dosennya, bukan gurunya. TK. Karena logika kita berpikir yang mau wisuda kita kan dosen. Loh, dosen itu diterima enake loh. Ya. Ya, jenengan harus mintakan ampun ya guru ngajinya, guru TK, PAUD-nya, MI, SD-nya, pokoknya SMA ke bawah. Jenengan bisa diterima di perguruan tinggi negeri itu karena kerja kerasnya guru SMA ke bawah. Walaupun otak kita cerdas, tapi kalau guru-guru kita nggak hebat, kita ya nggak akan pinter. Jadi kita mintakan ampun guru-guru kita yang mengajari kita satu huruf, ya A, B, C, D, E, sampai bisa merangkai, ya sampai bisa membaca. Guru yang mengajari angka 1 sampai 9, kemudian ditambah 0 sampai bisa berhitung, ngerti ini uang 100.000, ini ngerti investasi, ini ngerti ini itu, itulah yang kita mintakan ampun. Sing dieling-eling guru besar ya Pak Profesor. Orang-orang yang dosen ke atas itu terima beres saja, ngirim jenengan wis penak garek ngajari. Dan kalau sudah jadi dosen kan gaya wis garek penak. Padahal enggak, itu enggak berperan apa-apa Pak dosen ke atas itu. Yang berperan penting dalam kehidupan kita ya guru SMA ke bawah. Enggak ada guru SMA, enggak ada presiden. Ya. Nggak ada guru-guru SMA ke bawah, yang nggak ada kiai, nggak ada ustadz. Ya. Tapi jenengan jangan terbalik berpikirnya. Sing dieling-eling guru besar, pembimbing skripsinya, pembimbing tesisnya, pembimbing disertasinya, yang bimbing jenengan ngaji sampai masuk surga nggak pernah dieling-eling. Ya, makanya istighfarnya astagfirullahaladzim yang terakhir adalah guru-guru kita. Jadi jenengan tidak bisa mengingat guru TK sampai terakhir, ya pembimbing S3 atau pembimbing ketika menjadi guru besar profesor, ya wes pokoknya guru-guru kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guruku kalau sendiri, kalau lagi berjamaah ya guru-guru kami. Ya. Jadi itu yang perlu jenengan pelajari ketika sebelum kita melakukan usul. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini kan memang bersaksi. Menyaksikan apa? Nah, kan pertanyaannya begitu. Makanya ketika asyhadu an la ilaha illallah,
ketika kita belum bisa betul-betul menyaksikan kehadiran Allah, maka kita ini dalam belajar usul, ya Allah, terimalah persaksianku, supaya Allah juga mau ya menghadirkan dirinya kepada kita melalui kalbu kita. Asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, terimalah persaksianku. Karena kita belum bisa menyaksikan, disuruh bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan apa-apa. Kalau di pengadilan dituntut enggak? Bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan apa-apa. Berarti artinya dengan bersaksi malah jadi saksi palsu. Malah kena pidana kalau saksi palsu. Katanya menyaksikan tapi nggak pernah melihat yang disaksikan. Maka latihannya ketika mau usul, asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, terimalah persaksianmu. Kalau berjamaah ya Allah, terimalah persaksian kami. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita sudah tahu maknanya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita menyampaikan kepada Kanjeng Nabi itu, wahai baginda Nabi Abal Arwah, bapaknya para ruh, terimalah aku menjadi umatmu. Karena jarak kita dengan Nabi sudah 1400 tahun ya. Maka supaya kita diterima menjadi umatnya, setelah bersyahadat sampaikanlah kepada beliau, ya wahai baginda Nabi, terimalah aku sebagai umatmu ya. Ini gambaran latihan usulnya begitu. Biar ibadahnya gak kayak baris berbaris 17-an, latihan baris berbaris terus. Gak pernah diundang paskibra ke istana presiden. Ini baris berbaris terus tapi gak pernah diundang ke istananya Allah. Dan hati kita, kata Imam Ghazali, harus diterapi sampai bersih dengan membaca Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Dulu saya diajari guru saya membaca istighfar itu 100.000 supaya menghilangkan karat yang ada di dalam hati ini. Saya disuruh 3 hari harus selesai 100.000. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. 100.000. Kalau nggak 100.000 ternyata nggak luntur ini kerak-kerak yang ada di dalam hati kita. Begitu kita melakukan dosa, hati kita akan terkena percikan seperti tinta netes di kertas putih itu, tes satu warna hitam, netes lagi, terus akhirnya penuh. Hati kita yang seharusnya hati kita itu berwarna kemerah-merahan, akhirnya jadi hitam. Terus nanti secara medis kena penyakit kanker hati ya, karena akan dosa hatinya, akan ghibah. Nah, jangan disangka itu kena penyakit kanker hati ya, kena penyakit yang macam-macam dalam hati itu ya karena penyakit hakikat ya, sehingga hati kita tidak mampu menerima. Makanya itu harus diterapi supaya bisa bersih lagi. Itu lebih bahaya daripada penyakitnya orang kecanduan rokok. Kalau kecanduan rokok itu fisik, hatinya yang rusak. Lah ini zahir batinnya yang rusak kalau nggak diterapi hati kita ini. Jadi kita nggak akan mampu melihat Allah karena hati kita masih berkarat. Maka kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus membaca ilahi qalbi mahjubun ya. Setelah 100.000 dulu saya dikasih zikir 100.000 itu. Setelah 100.000 suruh menutup dengan istighfar. Bacaan istighfarnya, ilahi qalbi mahjubun wa nafsi mahyubun wa hawa'i ghalibun wa aqli maghlubun wa ta'ati qalilun
wa maksiati kasirun wa lisani mukfirun bil dzunubi wa kaifa khillati ya satarul uyub ighfir dzunubi kullaha ya ghaffar ya satar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau diterjemahkan ilahi, duh Gusti pangeran, ilahi ya Tuhanku, qalbi hatiku mahjubun tertutup, wa nafsi dan diriku atau nafsuku ini mahyubun yang selalu menuntun aku. Ilahi qalbi mahjubun wa nafsi mahyubun wa hawai ghalibun dan hawa nafsuku ini yang selalu menang. Wa hawai ghalibun wa aqli maghlubun dan akal sehatku selalu kalah. Wa taati dan ketaatanku qalilun sangat sedikit ketaatanku. Wa maksiati dan kemaksiatanku kasirun sangat banyak. Wa kaifa khillati, lalu bagaimana ini Tuhan kondisiku seperti ini. Wa kaifa khillati ya sattarul uyub, wahai Tuhan yang selalu menutupi kesalahan-kesalahan. Ighfir dzunubi, ampunilah dosa-dosaku kullaha semuanya. Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Sattar, wahai Tuhan yang menutupi aib-aib dan dosa-dosa. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang memiliki rasa belas kasihan, atau yang Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang. Ini istighfarnya. Nah, tergantung nanti karat dosa jenengan dengan saya banyak mana. Kalau ternyata sedikit jenengan berarti 100.000 langsung kinclong. Ya, kayak panci kena kotoran api kompor lamesnya itu ngetel. Nah, itu dikasih itu langsung kinclong. Tetapi kalau ternyata dosanya dengan melebihi saya, berarti ya 100.000 paling ya cuma mengkilap saja, keraknya masih ada, berarti ditambah lagi sampai bersih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, itu wiridannya itu harus sering-sering dengan baca. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Masih ingat? Jadi subhanallah. Kalau diajarkan ulama mengikuti ajarannya Nabi, untuk orang yang belum usul ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim min kulli dzambin adzim. Nah, kalau sudah usul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ya subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Biasakan membaca itu. Jadi kemarin kan sudah saya tuliskan di kitabnya ya. Itu saya kasih judul ya zikir wiridnya orang yang beriman. Kalau jenengan masih Islam saja ya zikirnya astagfirullahaladzim cukup. Kalau beriman ya ditambahi kualitas zikirnya, istighfarnya, ya tasbihnya ditambahi kualitasnya. Subhanallah wa bihamdi. Masih apa tuh subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdi. Ya, kami memujinya. Karena kesucian itu kami memujinya. Adada khalqi sebanyak bilangan makhluknya. Wa ridha nafsi ya seridho dirinya Allah.
wa zinata arsy, kami memuji dengan kerelaan atau keridhaan Allah, ya. Wa zinata arsy, kami memuji Allah, ya. Mensucikan Allah itu bertasbih, mensucikan Allah. Wa zinata arsy, sebanyak arasnya Allah, seberat arasnya Allah. Wa midada kalimati, ya, sebanyak kalimatnya Allah, sebanyak bilangan kalimatnya Allah. Ayat-ayatnya Allah yang di Quran itu kan ayat-ayat sucinya, ayat-ayat kauniyahnya itu kan seperti makhluk hidup kita dan tumbuh-tumbuhan, binatang, itu namanya ayat kauniyah, ya. Termasuk sebanyak rambutnya manusia itu berapa, ya, rambut kita ini berapa. Makanya kalau ada apa namanya zikir wirid yang menghitung sholawat sebanyak rambutnya manusia yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Nah, jadi itu untuk latihan menterapi hati kita. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau ada yang tanya monggo. Kalau nggak tanya berarti sudah paham semua. Kata kuncinya kita nggak akan bisa khusyuk kalau kita belum usul. Oke, silakan. Kalau usul itu puasanya berapa hari? Terus apa namanya? Apakah harus bacaannya sudah baca Qurannya harus sudah benar semua? Apa sudah sempurna maksud saya? Oh iya. Jadi yang tidak bertanya puasa nggak wajib puasa, yang bertanya puasa wajib puasa. Saya sering mengingatkan, lek gak ono perintah poso aja takok poso, gak rai dikei poso. Kayak Bani Israil kok. Lain Nabi Musa, sapinya warna putih bagaimana? Ada seleretnya enggak? Oh iya, ada seleretnya. Di kitab yang saya kasih ke jenengan itu enggak ada tuntunan puasanya. Saya enggak bicara puasa, jangan bertanya puasa. Kalau jenengan Gus puasanya berapa ya? Saya kasih puasa minimal 40 hari. Waduh, kasih terdaftar 40 hari. Minimal 100 hari. Saya dulu puasa 100 hari. Kalau sudah bicara hakikat, kalau kitabnya gurunya itu nggak ada tulisan puasa, jenengan harus sujud syukur, alhamdulillah usul gak kadek poso. Ketika ada yang datang ke saya, Gus ini puasanya berapa lama? 1 tahun. Gak boleh diskon tak Gus? Ya diskon 10%, berarti 11 bulan. Oke. Jadi ingat-ingat di hadapan Allah itu kalau nggak ada kewajiban jangan tanya kewajiban. Dulu diwajibkan puasa Asyura, setelah turun kewajiban puasa Ramadan maka Asyura itu menjadi sunnah. Sebenarnya untuk usul kepada Allah nggak perlu tirakat secara fisik, secara badan, jangan harus tirakat secara batin. Mangan lek biasane sedina ping 5, mangan latihan ping 4, ya berkembang sampai ping 3, berkembang sampai ping pisan, ya berkembang sampai gak mangan blas sehari semalam. Dengan gak makan masih boleh nyeruput kopi, ya masih boleh ngerokok. Nah ini masih dapat namanya kafarat dari Allah, ya kita masih dapat kemudahan-kemudahan dari Allah. Ya sebenarnya kalau kita bicara usul tidak ada tuntunan kita puasa seperti Ramadan.
Cuman ulama-ulama dulu untuk menjalani usul beliau itu ya riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan olah batin dengan tidak mengumbar hawa nafsu. Ya, tidak mengumbar hawa nafsu. Contohnya, kalau yang masih muda-muda, sebenarnya usianya yang boleh menjalani ini kan 18 tahun minimal. Yang masih gemar HP nggak bisa meninggalkan HP-nya. Saya menyarankan jangan sekali-kali menjalani latihan zikir usul daripada ngeblank HP ini sak wonge sing ngeblank saya nanti nggak bisa ngobati. Karena menuju Allah harus semuanya ditinggalkan. Kalau jenengan masih berat dengan godaan duniawi, ya ditunda dulu. Ya. Karena apa? Kita harus membandingkan diri kita ketika tasawuf. Ya. Kalau rindu teman-teman saja, kita rela mengeluarkan uang jutaan untuk mengadakan reuni. Kemarin kan begitu. Tapi ketika rindu Allah, dikongkon menahan diri sebentar saja kan ya berat. Rindu masjid saja kan nggak pernah masukkan ke kotak kelunting 1 juta kan nggak. Paling banter kelunting 2.000 sampai 10.000. Itu pun kadang-kadang lupa ke masjid dan bawa pusaka. Pede sekali ke masjid nggak bawa pusaka. Itu buktinya kalau kita rindu selain Allah saja begitu hebatnya kita biayai. Bagaimana dengan rindu kepada Allah? Ya. Maka untuk sampai ke sana meniti jalan ini kita harus mempersiapkan bekal. Bekal kita adalah pertama mental spiritual, tidak hanya fisik, ya, mental spiritual. Contohnya ketika kita duduk dengan membawa gadget, menggeser, men-scroll thread yang namanya screennya gadget itu berjam-jam kita tidak terasa dan tidak pernah menyesali. Tapi ketika kita wiridan la ilaha illallah, saya kasih mas wiritannya 100.000 ya, kejam banget murabi saya kayak wiritan kok 100.000. Tapi ketika jenengan digoda sama medsos berjam-jam setiap hari tidak pernah merasa menyesal. Wiritan 100.000. Kalau sampean punya hajat, bacalah ya Sayyidi ya Rasulullah minimal 10.000 dalam 3 hari. Kalau pengen hajatnya, nah, kenapa? Saya selalu duniawi dulu yang harus dipenuhi. Nanti kalau nggak punya uang, zikir, wirid, mujahadah atau riyadhah di dalam kamar itu ya bingung. Wah, ini terus mangan opo, blonjo opo kan bingung. Ya, makanya memohon kepada Allah itu segala sesuatu yang memudahkan kita dunia dan akhirat. Kemarin kan saya jelaskan ilmunya Allah sudah ditajalikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita minta kepada Nabi Muhammad supaya ilmunya Allah yang ditajalikan kepada beliau itu juga ditajalikan kepada kita, supaya kita juga bisa usul kepada Allah. Maka kita menyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan sebutan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya. Jadi bukan bersolawat lagi, jadi ini langsung menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah, ya, sampai dengan hitungan 10.000 minimal. Nah, nanti kalau jenengan sudah ada yang mendatangi utusannya, mahajatuka ya ummati, apa yang kamu mau wahai umatku, apa hajatmu wahai umatku, ya bilang saja kalau saya ingin usul kepada Allah. Jadi ingin mengenal yang punya surga, bukan mengenal surganya saja. Makanya kalau pengen latihan usul, jenengan kesini, saya kasih penjelasan orang per orang, atau bisa juga penjelasan makronya. Kemarin kan cuman saya kemas dengan bentuk pengajian. Nah, kalau jenengan memang mau mengawali usul, ya datang ke sini bersama-sama saya jelaskan makronya.
kapan mau ke sini. Pokoknya kalau sudah habis Muharramnya ya nggak usah ke sini, wong itu sudah tutup pendaftarannya. Lapo kuliah, wong ditutup pendaftaran kok tetap ngeyel mlebu kampus, nanti diusir sampai sak satpam. Ya. Jadi ini pendaftaran ditutup, nafahat itu tertutup nanti di akhir bulan Muharram. Entah kapan, karena apa? Ditutup sewaktu-waktu kalau peserta sudah terpenuhi. Yang nutup bukan saya, yang nutup adalah Allah. Nah, makanya nanti saya jelaskan manual booknya ketika mau menjalani latihan usul kepada Allah. Bagaimana orang yang membaca Qur'annya belum fasih atau ali bengkong gak iso ya, gitu kan. Orang Jawa dulu kan begitu, ali bengkong gak bisa. Kenapa nenek moyang kita dulu itu cuma baca Bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro minggat? Ya manjur. Bacaannya salah, tapi dia sudah usul kepada Allah. Makanya manjur juga. Nah sekarang bacaannya baik-baik, qiraahnya baik-baik, tapi ibadahnya tidak usul kepada Allah, maka mukjizatnya pun tidak bisa muncul. Ya. Ada anak cucunya sakit bacakan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata ya nggak sembuh-sembuh, malah parah. Dulu mbah-mbah itu kan Bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro minggat, itu aja sembuh. Seperti kemarin kalau mau mandi niat ingsun pakpung. Pakpung itu bahasa Jawa kuno, artinya mandi. Pakpung itu ya, itu dicatat kalau badannya sakit, apanya sakit nggak sembuh-sembuh, seperti mandi yang kemarin saya ajarkan. Pakpung itu kalau zaman kecil saya namanya pakpung itu adus ya, bahasa kasare adus. Kalau orang Madura namanya mandi, orang Sunda ibak. Jadi simple itu sebenarnya mau usul tergantung dirinya masing-masing. Makanya ketika ketemu saya kan saya lihat, oh ini nurnya masih kecil 5 watt, berarti harus begini. Oh kalau si A si B ini sudah sekian watt. Cuma pesan saya kan tidak boleh sharing password. Aku ketemu apa WA kancane, aku mah ketemu anu nang pasar. Iku paling rijalul goib yo. Ya ngomong begitu itu ya sama saya, bukan sama temannya. Terus sama istrinya ngomong, "Ma, aku mah dikei wong nang pasar. Jangan-jangan iki rijalul goib sing diomongke karo Gusing." Ya bisa jadi dengan ketemu rijalul ghaib dikasih sesuatu atau ketemu ghaus sendiri. Ya. Karena jenengan dipandang oleh ghaus sangat perlu disantuni, dikasihani, akhirnya ghausnya turun tangan sendiri langsung, tak perlu rijalul ghaib. Kan luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya enggak sesulit yang jenengan bayangkan. Tidak sesulit dengan bayangkan. Cuma untuk naik kelas dari syariat menuju hakikat ini godaannya berat. Yang paling berat tidak boleh membuka rahasianya Allah. Kita mengetahui aib orang yang tak boleh diomongkan, kecuali aibnya sudah masuk ke medsos, sudah jadi ranahnya publik, jadi konsumsi publik. Ya maksud saya, mumpung masih ada kesempatan, diberi kesempatan hidup dengan baik oleh Allah, segera lakukanlah untuk latihan zikir wusul untuk sisa umur. Kalau sampean kan umurnya masih panjang, ya belum tentu juga muda terus panjang. Malah sekarang ini yang umur panjang, yang umurnya yang kelahirannya 60 tahun 70 ke atas, kelahiran 80 90 malah banyak yang mati. Karena makannya sudah nggak sehat, nggak higienis. Ya. Jadi sebenarnya tidak sulit sampai kalau belum bisa baca Quran. Nanti kalau usul Allah akan memudahkan sampean membaca Quran.
Sama tidak bisa baca kitab, kemarin kan sudah saya jelaskan. Nanti sampean pun juga akan dimudahkan Allah dalam membaca kitab, memahami kitab. Seperti kitab yang kita baca ini sebenarnya kata-katanya sulit sekali kalau dalam struktur bahasa Arab, karena terlalu ilmiah dan tasawuf. Makanya ketika kesulitan karena kita sudah pernah zikir usul, ini yang punya kitab kan namanya Imam Ghazali. Di dalam kitab itu kan tertulis Al-Alim Al-Lama Hujjatul Islam wal Muslimin Imam Abi Hamid, yaitu di sampulnya kan itu. Nah, contohnya kalau jenengan bisa menjalani usul, sholat 2 rakaat, ya Allah, saya mengalami kesulitan menerjemah makna. Saya sebelum ngaji itu sudah saya tasbih sendiri, saya koreksi supaya jangan sampai salah. Apalagi ngaji masuk YouTube salah, nanti komentari banyak orang. Nah, kalau ada yang salah bisa tanya. Akhirnya Imam Ghazali memberitahu, ini maksudnya ini loh dul, mulai kaiso, kan begitu. Dan ini bahasanya luar biasa sulit, untuk takaran untuk berbahasa Arabnya itu sudah sulit. Jadi kalau belum bisa baca Quran, nanti kalau zikir usul sungguh-sungguh usul pada Allah, akan dibukakan ilmu namanya al-laduniyah, ilmu laduni. Ya, oleh Allah dimudahkan membaca. Yang penting di dalam hati kita dan otak kita pernah ngaji, nanti akan diklik oleh Allah sendiri. Nah, nanti kalau sudah ini diantara kita yang ngaji sudah 50% ini mau menjalani zikir usul, sambil nanti zikir itu, dengan menjalani zikir itu ngaji kita ya, syukur-syukur ini jalannya menjalani usul semua. Jadi saya nggak perlu bikin grup baru, tetap grupnya ini, terus kita ngaji kitabnya ini. Ini saya ringkas kitabnya Sabilul Irodah, itu saya ringkas jadi 48 halaman. Ngaji 10 kali pertemuan selesai. Kenapa ngaji itu? Karena ketika kita pemula ngalami zikir usul, kita nanti dapat bisikan telinga kanan, telinga kiri, ada yang bisiki. Nah, yang bisi itu siapa, kita biar bisa bedakan. Oh, kalau seperti ini berarti sing bisi kelas jin. Oh, kalau seperti ini sing bisi kelas setan. Oh, kalau seperti ini yang bisi kelasnya ruh-ruh. Oh, kalau seperti ini kelasnya malaikat. Itu dijelaskan. Jadi tidak semudah itu kita mempelajari peta, ya, peta makrifat. Di dalam kitab namanya Haikal Ma'arif, ya, peta makrifat. Ya, persis dengan Google Map itu loh. Ya, kita itu persis harus menguasai Google Map. Jadi ini Haikal Ma'arif itu peta makrifat, harus kita kuasai dulu sebelum menjalani makrifat. Karena yang di dalam hati kita itu banyak. Ya, nanti yang membisiki kita dalam hati siapa kita tahu. Wah, ini setan, oh ini malaikat, oh ini. Nanti bisa-bisa dengan pemula di dalam kamar lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah Muhammad Isa. Terus sampean kepalanya jadi besar, karena yang datang situ menyerupai saya, mengucapkan salam, wahai walinya Allah Muhammad Isa Arif Setiawan. Terus sampean keluar dari kamar ngomong istri, aku mah diparani karo Guswit, aku mah diangkat jadi wali. Nanti sampean kayak Lia Eden bisa-bisa kalau kan mengerti Haikal Ma'arif, peta makrifat ini. Nanti yang datang iblis dengan menganggap malaikat Jibril. Nah, ya kan? Itu petanya harus dipelajari. Jadi itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Pokoknya iso maca Arab Quran, insya Allah memenuhi syarat boleh menjalani
zikir usul. Tapi syarat pertama yang kemarin ikut ijazah, ya ikut ijazah baru boleh. Kalau yang belum sempat ijazah ya mungkin tahun depan baru boleh ijazah. Kemarin kan saya sampaikan yang hadir di majelis ini kemarin itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah. Entah saya lupa atau jenengan yang lupa, berarti itu bukan kesalahan kita. Memang itu semuanya sudah hak prerogatifnya Allah. Makanya kemarin saya jelaskan tipologi murid, ya itu kemarin jenengan pahami sendiri. Ya mungkin ada lagi pertanyaan. Cukup jelas ya, pokoknya jenengan kesini saya kasih petanya. Okay. Ke Surabaya itu kalau paham, sudah paham, gak perlu bawa peta. Sampean kan belum paham, makanya saya bawain peta. Nanti kesasar-sasar tinggal melihat petanya. Nanti di dalam peta itu ada begini juga, kalau orang ahli makrifat sedang menjalani usul ini kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Dulu yang saya kasih peta ini pasti bisa paham. Ketika berada di alam hakikat kok ada bis, baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Jangan boleh naik itu karena dulu punya password dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Nah, termasuk pertanyaan saya begini, kemarin yang sudah saya kirim PDF-an sudah dibaca. Ya kalau yang sudah membaca berarti tahu awal dari peta itu dari mana startnya. Dan ini kan musimnya Agustus. Ya, tadi mau ngaji terus ada tamu mau Agustusan, akhirnya telat 15 menit. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sementara saya akhiri sampai di sini dulu. Ya. Lalu kita mengakhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah kepada kita fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la nukuzuha abadan wa lazimna al-istiqamata la azihu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzu bika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.